Yang pertama jadi yang terakhir gitu. Ya, selamat sore teman-teman. Kita hari ini akan belajar tentang khotbah, tapi memang ke depan sesuai dengan yang saya mimpikan, nanti persekutuannya itu kalau di Banjir Rezeki yang di sini nanti tinggal sebulan sekali untuk gathering. Selebihnya setiap Selasanya ada wilayah utara dan wilayah selatan yang bebarengan. Jadi yang utara nanti ibadahnya di wilayah utara, yang selatan di wilayah selatan, dan saya harapkan ini pas toh, utara nenek, selatan nenek, wis perwakilan gitu. Jadi memang kedepannya saya pengen yaitu tubuh Kristus itu kan sebetulnya sel. Kalau sel itu tidak cepat membelah, berarti tidak sehat. Jadi itu aja. Jadi kenapa saya merenungkan beberapa waktu lalu, iya, tubuh Kristus itu kalau tidak cepat membelah, sel itu kan, tubuh itu kan terdiri dari jutaan sel. Kalau selnya itu cuma ngumpul pada satu titik dan semakin lama makin besar, maka itu namanya tumor atau kanker. Jadi tidak sehat, jadi pertumbuhannya tidak sehat. Jadi semua sel itu harus bergerak, tubuh Kristus harus bergerak. Apalagi kalau kita lihat kondisi sekarang, memang mau tidak mau ya kita harus melahirkan orang-orang yang melayani Tuhan. Sudah gitu aja. Api harus menularkan api, itu prinsipnya. Jadi api menularkan api. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan saya percaya nanti pokoknya tahun depan lah, feeling saya tahun depan itu sudah mulai ada wilayah utara dan wilayah selatan. Nanti yang di Banjir Rezeki tinggal sebulan sekali aja kita undang nabi dari luar gitu aja ya. Jadi untuk memperlengkapi, jadi sifatnya memperlengkapi. Selama ini yang saya rasakan adalah memang betul sih, Tuhan itu kirim banyak nabi-nabi dari luar ke sini, tapi kesan saya koyok candu, ya toh, koyok candu morfin gitu loh, untuk painkiller. Tapi nek sudah ya loro neh padha ae. Nah, itu yang saya tidak mau. Jadi malah saya pengennya itu setiap tubuh Kristus itu pada fungsinya masing-masing, tidak boleh takut khotbah, karena khotbah itu kan bukan profesi sebetulnya. Setiap kita tuh bisa, wong kita ini sharing firman kepada siapapun, kapanpun, dimanapun kita bisa. Nah, jadi oke, kita akan landasi dulu. Ini kita konsepnya di luar dulu aja, yang lapisan luar aja. Nanti kita akan masuk ke dalam teknisnya pada minggu-minggu berikutnya. Jadi pertama, mengapa kok ada khotbah? Jadi khotbah itu sebetulnya prinsipnya itu sederhana. Sejarahnya itu ketika ada Tuhan, ada Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan itu bicara langsung sama Adam dan Hawa. Itu konsepnya. Jadi sebetulnya khotbah itu apa sih? Khotbah itu sebetulnya penyambung lidahnya Tuhan dan manusia. Sebetulnya itu aja konsepnya. Nah, sejarahnya pertama adalah sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam itu dengan Tuhan itu bicara langsung tanpa perantara. Yang pertama. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, maka mereka masuk pada fase perantara. Siapa yang dipakai? Nabi-nabi yang nulis kitab-kitab itu, Perjanjian Lama, Musa, ya toh, Abraham, Ishak, Yakub, semua nabi-nabi itu dipakai Tuhan untuk berbicara kepada umatnya. Jadi konsepnya sebetulnya pengkhotbah itu ya kenabian itu tadi. Dia itu sedang menyampaikan pesan yang Tuhan berikan untuk disampaikan kepada manusia. Kenapa? Karena pasca manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa ngomong langsung dengan Tuhan. Itu masalahnya. Jadi dia pakai nabi-nabinya, dia utus nabi-nabinya untuk berbicara kepada umatnya. Salah satunya yang terkenal ya Musa. Itu contoh paling gampang. Umat Israel untuk datang pada Tuhan mereka takut. Makanya mereka berkata, kamu aja yang naik ke atas gunung. Lalu Musa itu memberanikan diri naik ke atas gunung, ketemu Tuhan hampir 40 hari. Ketika turun wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Itu sama. Jadi dia menyampaikan hukum kepada orang Israel. 10 perintah Allah disampaikan. Itu kenapa? Karena orang Israel tidak berani langsung datang pada Tuhan. Jadi butuh perantara, itu sejarahnya. Terus berikutnya, setelah nabi-nabi selesai, perjanjian baru, Yesus pun sama. Yesus ke dunia itu sebagai apa ya? Penyambung lidahnya Tuhan, Bapak. Jadi dia sedang membicarakan, ini loh, gambaran Bapak tuh, lihat aku, kamu lihat Bapak. Jadi seperti perantara. Jadi konsepnya khotbah itu sebenarnya di gereja itu sama. Jadi konsepnya adalah bahwa kita itu mendengarkan Tuhan melalui orang yang bicara di atas mimbar. Yesus pun juga sama, dan pola itu juga terbawa pada kisah para rasul. Rasul-rasul berbicara, Petrus kepenuhan Roh Kudus, dia khotbah sekian jam, 3.000 orang bertobat, minta dibaptis. Itu karena dia dipenuhi Roh Kudus, dia menyampaikan pesan Tuhan, lalu semua orang bertobat. Goalnya di situ.
Jadi kalau cuman khotbah tok bikin orang pinter dan jadi orang Farisi, mungkin salah sasaran. Khotbah itu selalu konsepnya perjanjian baru adalah seperti Petrus. Petrus itu khotbah untuk orang bertobat. Jadi bukan mengambil sesuatu loh. Sekarang beda. Pengkhotbah itu nek gak ono amplope ndak berangkat, itu yang salah. Ndak boleh. Jadi tugasnya khotbah itu adalah pelayanan sebetulnya. Pelayanan itu memberi, ndak pernah pelayanan itu menerima. Wong namanya melayani itu memberi waktu, memberi kemampuan, memberi korban, itu pelayanan. Jadi konsepnya jangan ditarik sama seperti yang sekarang. Rusak itu walaupun mayoritas rusak belum tentu benar. Sekarang itu gereja sudah masuk pada fase kerusakan yang total. Khotbah nek gak ono PKN itu kesannya kok gerejanya ndak menghargai yang khotbah. Saya sampai mikir itu dari mana konsep kayak begitu. Saya ndak habis pikir. Tapi hal yang kelihatannya lumrah tapi salah itu jadi tradisi kalau dibiarkan. Itu mengerikan sekali dan itu yang terjadi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa orang yang berkhotbah itu adalah orang yang sedang menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat di saat jemaat juga tidak ngerti isi hati Tuhan itu apa. Jadi tugasnya pengkhotbah itu karena dia ada di tengah istilahnya, ya kita harus persiapan. Tidak bisa sembarangan. Karena itu kalau istilahnya kita itu disebut sebagai penyambung lidahnya Tuhan kepada jemaat para pengkhotbah ini, maka tidak boleh istilahnya mulut kita tuh sariawan, ya toh, masih banyak dosa-dosa yang tidak karu-karuan, ada bau mulut kasarannya, ya toh, bau dosa. Kenapa? Nanti yang muncul di mimbar seperti yang sering kita dengar hari-hari ini adalah pesan sponsor. Jadi pengkhotbah itu bukan lagi menyampaikan isi hati Tuhan, tapi dia menyampaikan isi hatinya yang ingin mengambil keuntungan dan memanipulasi jemaat untuk memberi sesuatu kepada dia. Itu yang mengerikan. Dan itu yang sering terjadi hari-hari ini. Banyak pengkhotbah membawa jemaat bukan kepada Tuhan tapi kepada dirinya sendiri. Dia ingin ngontrol hidupnya jemaat, bahkan ngontrol keuangannya. Itu yang bahaya. Itu yang dinamakan sebagai spirit manipulasi. Jadi 5 hal ini yang penting untuk kita perhatikan kenapa ada pengkhotbah, ya. Itu landasannya. Nah, sekarang yang pertama, apa toh? Khotbah itu apa sih? Khotbah itu sebetulnya buat saya itu adalah salah satu cara atau metode untuk kita mendeliver pemikiran dari Tuhan kepada pendengar atau jemaat. Jadi harus ada sesuatu yang deliver. Bayangkan kalau saudara menyampaikan istilahnya pesan Tuhan, tapi tidak sampai kepada jemaat, seperti orang tuh ngomong sendiri, jemaat domblong nggak ngerti sama sekali. Jadi tugas pengkhotbah itu adalah membuat audiensnya itu mengerti pesan apa yang disampaikan kepada mereka. Mereka harus tangkap itu. Kalau itu gagal, maka percayalah 1 jam atau 45 menit akan menjadi waktu yang sangat membosankan bagi jemaat. Karena apa? Mereka tidak menangkap sesuatu. Itu yang membuat berat. Jadi kenapa kok banyak sekali orang-orang jemaat itu yang tidak bertumbuh karena khotbah hari-hari ini? Ya karena itu tadi, karena pengkhotbah itu asik dengan bahan khotbahnya yang kadang itu bukan lahir dari perenungan Allah tapi hanya doktrin belaka, sedangkan yang dibutuhkan jemaat bukan itu, jadi tidak nyambung. Harusnya kalau kita ini jadi pengkhotbah, kita harus memastikan bahwa bahan khotbah yang kita siapkan itu bukan untuk hanya sekedar diri kita sendiri karena kita menguasai, atau yang kedua bukan hanya untuk menjawab kebutuhan jemaat loh. Kenapa? Lah kalau menuruti kebutuhan jemaat ya jemaat butuhnya banyak. Audiens kita 1000, ya 1000 itu punya kebutuhan masing-masing. Padahal yang khotbah cuma 1 dan itu pun 45 menit. Maka yang ketiga yang terpenting adalah pengkhotbah itu sebetulnya dia harus cari tahu isi hatinya Tuhan. Seperti zaman imam itu loh. Imam itu fungsinya mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, mewakili umat untuk datang kepada Tuhan. Tapi Nabi itu mewakili Tuhan berbicara kepada umatnya. Nah, jadi harus komplit. Jadi pengkhotbah itu memang hari-hari ini ya semua orang bisa khotbah sih, karena termasuk saya juga gitu. Tapi yang harus kita pastikan adalah setiap khotbah kita tuh lahir dari kebutuhannya Allah, bukan kebutuhannya jemaat. Dibalik. Kalau dulu saya sering dengar diajari oleh mentor-mentor yang lama dari gereja lama,
khotbah itu harus menjawab kebutuhan jemaat. Saya pikir dulu itu benar, ternyata enggak. Bawa jemaat untuk ngerti kebutuhannya Tuhan tentang hidup mereka, tentang destiny mereka. Karena tujuan khotbah tadi, seperti Petrus, dia khotbah bukan cuma sekedar aku dipenuhi Roh Kudus, aku bisa khotbah, aku berani khotbah. Enggak. Kalau Petrus cuma dipenuhi Roh Kudus dan khotbah berjam-jam tok dan membuktikan bahwa dari nelayan dia bisa khotbah hanya karena dipenuhi Roh Kudus, rasanya itu terlalu murah. Tapi yang membuat Petrus itu betul-betul berharga adalah dia dipenuhi Roh Kudus, dia bisa khotbah. Karena apa? Karena 3.000 orang bertobat, itu fokusnya. Orang yang berkhotbah karena lahir dari hatinya Tuhan selalu melahirkan pertobatan dalam kehidupan jemaat. Jadi khotbah itu yaitu tadi, intinya pokoknya cari tahu maunya Tuhan, bukan maunya jemaat. Itu yang salah. Kalau konsep pemikiran pengkhotbah zaman dulu, supaya dia ingin diundang kembali, biasanya dia pilih topik-topik khotbah yang lagi viral istilahnya, ya toh, yang enak didengar, yang kira-kira jemaat itu sekarang butuh duit, ya khotbahnya tentang duit. Tapi kalau jemaat butuhnya tentang kesembuhan, ya dia khotbah tentang kesembuhan. Jawab terus kebutuhan jemaat, tapi tidak ada habisnya. Tapi khotbah yang terbaik atau pengkhotbah yang terbaik adalah dia ngerti hatinya Tuhan dulu. Kenapa? Fungsi awal pengkhotbah adalah dia menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat. Jadi bukan memenuhi kebutuhan jemaat. Masuk pada poin yang kedua, why? Kenapa harus khotbah? Yang perlu kita tahu adalah ternyata khotbah itu bukan satu-satunya cara untuk penginjilan. Itu yang salah. Selama ini kita berpikir, ayo datang KKR, tujuannya apa? Ngajak teman-teman supaya bertobat. Gitu, dengar khotbah, bertobat. Mungkin itu sangat relevan di tahun 80-an. Era-era seperti Bill Graham, ya toh, Reinhard Bonnke di Afrika. Bertobat. 3 juta orang bertobat di Afrika. Tetapi sebetulnya esensinya bukan itu. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa khotbah ini satu-satunya alat untuk melakukan penginjilan. Akhirnya banyak gereja terjebak pada event tadi kita ngomong. Jadi mereka harus mengadakan event besar, dana besar, uang transport besar untuk mengundang massa yang besar dan mengundang pendeta besar untuk berkhotbah. Itu yang salah. Dan akhirnya sejak hari itu konsep seperti inilah banyak gereja yang rusak. Hancur enggak karu-karuan. Akhirnya gereja itu kalau bikin acara besar, bergumulnya itu bukan agar jiwa-jiwa bertobat, tidak. Bergumulnya apa? Dananya terpenuhi, ya itu sudah. Itu doa yang paling salah adalah doa untuk dananya dicukupkan Tuhan. Loh, dan bikin acara buat apa fokusnya? Apakah kita menghabiskan waktu kita dan konsentrasi kita untuk bergumul tentang dana? Malah kalau perlu enggak usah pakai acara sekalian, khotbah aja langsung di pasar pasti bertobat kok. Loh, kenapa kita harus pakai tempat-tempat hotel mewah, ya toh, gedung besar, terus ngasih uang transport ke gereja-gereja untuk mereka datangkan massa mereka? Itu rasanya enggak penting buat saya. Itu adalah cara yang salah dan berpikir bahwa kalau pengkhotbah itu adalah satu-satunya alat untuk penginjilan. Terus apa? Penginjilan yang paling efektif ternyata tentang kehidupan dan hubungan. Jadi survei itu membuktikan bahwa orang bertobat itu bukan karena penginjilan. Orang bertobat karena penginjilan mungkin 2-3%. Tapi hampir 40% orang datang ke gereja dan bertobat karena diajak temannya. Yang tidak bisa khotbah, ayo piye jajal. Ya toh, ayo melok ya gereja, ayo melok komsel, ayo melok. Disitulah Tuhan menjamah orang yang ikut datang. Itu hampir 40%. Jadi orang-orang yang bertobat karena KKR itu cuma 3%. Paling besar 40% karena diajak saudaranya, teman baiknya, sahabatnya, saudaranya. Saya ini salah satu produk bertobat karena saudara. Jadi suatu ketika saudara saya sudah pelayanan lama di GUP, lalu dia ngajak saya waktu SMP, ayo ikut ke gereja, ikut remaja. Saya enggak mau, enggak punya teman. Wes tak temeni, ditemeni. Ibarat ditemeni 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya dikenalkan dengan orang-orang yang ada di remaja di situ. Komunitas remaja itu, akhirnya punya teman, akhirnya saya sudah ditinggal, sudah rajin di situ dan ikut pelayanan dan sampai hari ini. Tuh, itu bukan karena KKR, saya tidak pernah bertobat karena KKR.
Saya bertobat, produk saya adalah karena diajak saudara. Loh ya toh. Akhirnya baptis pun juga begitu. Ayo baptis mumpung ada baptisan. Waduh, buat apa baptis? Ya toh. Dia yang jelaskan loh, bukan karena hasil khotbah loh. Enggak. Dia yang jelaskan, kamu baptis kamu terima Yesus. Nanti kalau kamu terima Yesus, sudah baptis, kamu bisa melayani kemana-mana, dipakai Tuhan macam-macam. Ya sudahlah, karena masih SMP kelas 2, kelas 3 ya ikut aja lah. Di saat waktu baptis saya masih ingat, saya baptis dalam kondisi tidak paham, karena diajak toh, tapi kan ikut aja. Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu sebelah kanan kiri saya waktu sebelum masuk kolam baptisan itu, kan ada penyembahan, biasanya pendetanya ngajak penyembahan, menyerahkan dosa. Saya ini cuma toleh kenapa? Yang lain sudah pada nangis. Nangis terharu, pokoknya intinya ingin membuang dosa lama, ingin hidup baru kan, nangis-nangis kan, apalagi gereja Pantai Kosta, nangis-nangis geru-geru begitu. Saya tok sih nggak nangis karena saya nggak mudeng. Ya saya tetap baptis hari itu. Tapi pengenalan akan Tuhan berikutnya terjadi bukan karena khotbah lagi, karena teman-teman ngajak masuk komsel. Di situ saya ngerti pengajaran. Ya ada yang khotbah juga kan akhirnya. Saya dengerin di situ punya masalah bisa sharing selesai. Lah, itu kan konsep gereja mula-mula. Dan dari situ pertumbuhan terjadi. Jadi bukan dari khotbah. Jadi jangan menganggap bahwa khotbah itu satu-satunya cara untuk penginjilan. Enggak. Yesus itu enggak pernah loh membuat orang bertobat waktu khotbah. Buktinya apa? Mujizat khotbah di bukit melahirkan firman, iya. Tapi bukan melahirkan orang yang bertobat. Orang yang bertobat pada zaman Yesus, kalau saudara perhatikan, pada waktu apa? Yesus datang sama dia. Datang kepada perempuan yang suaminya banyak, ya toh, nimba air di sumur. Murid-muridnya pergi karena disuruh cari makan. Dia ngobrol dengan perempuan ini. Dan tiba-tiba air hidup itu muncul. Ayat tentang air hidup, tentang penyembahan. Kamu tidak lagi menyembah di gunung ini, gunung itu, akan datang waktunya penyembah benar itu. Yohanes 4. Dan akibat dari percakapan Yesus dengan perempuan ini malah yang jadi penginjil. Dia pergi ke kampung, dia ceritakan apa yang dia alami dan yang mengubah hidupnya. Yang kedua, Sakeus. Kapan Sakeus bertobat? Tidak pada waktu dia dengar Yesus khotbah di bukit. Enggak. Tapi pada waktu Yesus lewat, Sakeus naik di atas pohon. Dan mata Yesus melihat pada Sakeus, hari ini aku tak mampir ke rumahmu makan. Wih, kaget ya toh. Makan, pada waktu orang makan, mulutnya terbuka, hatinya terbuka. Dan sejak itu Sakeus bertobat, menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Bahkan orang yang pernah ditagih pajak dikembalikan 4 kali lipat. Woi, ngeri itu. Itu kan pertobatan yang ngeri. Apa pernah terjadi di KKR pertobatan begitu? Ya jarang sekali ya dengan cerita itu. Karena pertobatan selalu terjadi pada waktu ada hubungan yang dibangun, kedekatan. Itu loh yang lebih penting. Yesus itu sebetulnya enggak pernah mengajarkan kita tuh khotbah di mana-mana, enggak. Tapi bagikan hidup di mana-mana. Orang itu bisa tersentuh pada waktu dia susah, tidak waktu kamu khotbah loh. Tapi pada waktu apa? Kamu susah tau? Iso bantu apa? Tak bantu wis. Kamu butuh duit, wis tak bantu tak kasih kerjaan. Kamu butuh apa? Wis tak bantu tak kenal lo ini. Orang itu tersentuh dengan itu loh sebetulnya. Bayangkan ada orang stres ya toh. Orang gagal, orang butuh duit khotbah ono. Oh, tambah disawat sandal jepit ya toh. Wis ngerti stres malah mbok khotbahi nambah mumet, betul enggak? Jadi ternyata khotbah itu bukan satu-satunya cara, tapi bisa dipakai Tuhan. Cara ini untuk membuat orang bertobat, tapi bukan satu-satunya. Yang kedua, khotbah itu ternyata cuma metode. Nah, saya tuh dulu beranggapan kalau ada pengkhotbah dari luar kota, khotbahnya menggelegar, tegas, koyoknya sudah wis ciamik gitu ya, koyok pokoknya gaya Amerika lah, itu saya nyebutnya gaya Amerika. Itu kesannya bahwa wah ini pengkhotbah iki dipakai Tuhan iki rek. Ya toh. Kenapa? Khotbahnya sangar, membangkitkan, sing dibangkitkan apa? Nyatane mulih ya tetap berbuat dosa lagi ya toh. Habis pulang KKR kan orang tetap berbuat dosa lagi. Enggak merubah apa-apa gitu. Tapi kita berpikir karena kita dari kecil kekristenan lama ini dididik dengan orang di atas panggung.
Jadi kalau gayanya pengkhotbah gaya Amerika kan memang menarik kan, audiens jalan sana, jalan sini ya toh, turun ke panggung, naik ke mimbar ya toh. Itu kesannya itu kok wah ini dipakai Tuhan. Sebetulnya enggak ada hubungannya sama sekali. Karena itu cuman metode, cara tok untuk apa? Meng-attract audiens itu. Itu cara Amerika. Kenapa? Karena banyak orang itu kadang kalau duduk di sebuah stadion begitu atau gereja yang gede, mega church, waktu mereka duduk mereka mesti punya kesibukan masing-masing. Disinggol koncone ngono wis gak konsen kok. Dijak omong sithik ngono ya. Punya permen ngono ngomongnya saka ndi, ya toh? Sudah lupa yang dikhotbah di. Nah, salah satu cara yang dipakai oleh pengkhotbah gaya Amerika ini ya mengatraksi itu tadi. Jadi perhatiannya tidak cuma di atas podium, di belakang podium, enggak kemana-mana, enggak. Dia akan jalan ke sana kemari. Kenapa? Begitu ada orang yang ngajak ngomong, begitu lihat tuh pembicaranya jalan ke sana, matanya mesti ngikut. Orang tuh cenderung begitu. Itu pintere pengkhotbah Amerika. Tapi ada juga pengkhotbah yang gaya Protestan di balik mimbar, ya toh. Terstruktur, sistematis, ya toh. Bagi orang karismatik kadang membosankan memang. Tapi itu gaya, metode. Terus ada lagi khotbah itu yang istilahnya pakai media sekarang. Misalnya pakai ilustrasi, ya toh. Terus nanti ada juga kalau gerejanya modern pakai PPT, ya toh, pakai slide dengan tampilan yang menarik. Itu metode semua. Dan itu semua tidak membuktikan itu dipakai Tuhan atau tidak. Seseorang dipakai Tuhan tuh acuannya bukan itu. Kadang kita ini berpikir kayak begitu. Dulu saya juga berpikir gini. Nabi itu kalau khotbah mesti bentak-bentak. Nah, itu ada itu. Jadi kalau ada kenabian gitu, orang nabi dari luar khotbah gitu KKR bentak-bentak. Yang bentak-bentak itu sakti biasa. Tapi kalau gembala sidang khotbah kan selalu lempeng, di gereja-gereja itu kan lempeng. Itu saya berpikir ini kurang dipakai Tuhan ini. Makanya yang namanya KKR dulu waktu saya masih kecil mikirnya gini. Oh, KKR itu ngundang pendeta yang getak-getak. Ngerti enggak? Loh ya, di mimbar langsung getak-getak. Langsung wah khotbah dar kayak nyumet mercon gitu. Sedangkan kita di ibadah-ibadah umum ya toh, di gereja kita masing-masing, pengkhotbah ya ngono-ngono ya, datar gitu, ngantuk. Padahal itu cuma metode. Itu hanya gaya orangnya kok sebetulnya. Jadi enggak pengaruh itu sesuai firman Tuhan apa tidak. Di firman Tuhan enggak ada gaya khotbah kok. Ya, itu kan cuman atraksi aja yang dimunculkan oleh pengkhotbah masing-masing supaya audiensnya itu bisa attract gitu loh, bisa tertarik. Oh, pesannya itu masuk. Kenapa? Sekali orang itu tidak melihat kepada siapa yang ngomong, mesti lupa, hilang. Jadi ketika banyak sekali gangguan di tempat duduk segala macam, barang jatuh macam-macam, begitu pengkhotbah itu monoton, mesti tidak mungkin didengerin. Nah, itu yang harus kita pelajari. Itu berbicara tentang psikologi ya, nanti kita pelajari juga. Terus yang berikutnya, yang terpenting tentang khotbah itu gini loh. Jangan kita anggap yang khotbah di mimbar itu berarti rohaninya lebih tinggi dari yang lain ini. Waduh, ini saya ini Kristen kuno memang. Kristen kuno itu kan mengajarkan gitu toh, jenjang pelayanan. Jadi pelayanan pertama itu yang tidak berguna. Apa itu? Penerima tamu. Itu paling tidak berguna katanya. Naik lagi setelah penerima tamu jadi nodong kolektor. Ya, lumayan lah dilihatin orang wira-wiri atau walaupun sekilas. Terus naik lagi apa? Core atau OHP zaman dulu. Ya toh, kalau sekarang kan LED itu. OHP itu kan masih duduk di depan. Kenapa? Karena layarnya itu pakai lampu. Kalau kejauhan lampunya gak ketok. Jadi kelihatan di depan gitu. Jadi dia rasanya kayak menguasai lagunya itu loh. Iki lagunya nek rata ganti kan jemaat sak gereja bingung gitu. Jadi gereja itu bergantung sama dia mindai yang plastiknya itu loh lagunya itu. Terus naik lagi, nek iso musik ya main musik. Nek bisa nyanyi ya jadi kor. Kor lagi, naik lagi pangkatnya ya toh. Pangkatnya singer. Nanti naik lagi WL. WL sudah sering, naik pangkat lagi khotbah. Saya mikir kenapa pola itu ada? Ya karena memang kita tuh suka MLM mungkin ya, orang Indonesia tuh ya. Jadi jenjang-jenjang piramid kayak begitu. Ya menganggapnya begitu. Itu cara Kristen kuno memandang sebuah pelayanan. Tapi buat saya, yang khotbah itu sama pentingnya dengan penerima tamu di depan.
jangan menganggap diri kita kalau kita sudah pelayanan khotbah itu merasa kita tuh lebih baik dari yang lain. Salah. Hari ini Tuhan bukakan mata kita, para pengkhotbah itu adalah orang yang berbuat dosa. Dosa-dosanya ditelanjangi Tuhan hari-hari ini. Kenapa? Semakin Tuhan datang segera, maka satu hal yang dikerjakan Tuhan, Dia akan membuka segala sesuatu yang tersembunyi. Itu yang hati-hati. Jadi khotbah itu jangan dijadikan kedok untuk saudara bisa terlihat rohani, apalagi supaya kita merasa dihargai, merasa posisi kita paling tinggi di gereja, supaya kita merasa ingin dilayani layaknya bintang tamu, ya toh, dibawain minum, dikasih snack, ditemani sama manajer ibadah, kemana-mana ditutno, disambut, ya toh, dikawal. Wah, itu memang rasanya tanda kutip kesombongan bisa naik, gitu ya. Dan memang itu sensasi para pengkhotbah yang terjadi hari-hari. Tapi saya berdoa kita semua dijauhkan dari syaiton yang terkutuk, ya. Itu setan-setan, itu godaan. Padahal kita tahu bahwa pengkhotbah pun juga melayani Tuhan. Pelayan itu di bawah, tidak pernah pelayan di atas. Sejak kapan pelayan jadi bos, gitu ya. Jadi kita belajar itu. Terus yang berikutnya, kebenaran why. Karena khotbah itu sebetulnya hanyalah salah satu cara untuk kita membagikan pemikiran dan tafsir dari firman Tuhan yang tertulis, dipindahkan ke aplikasi kehidupan nyata. Itu yang penting. Pernah enggak kita ini datang sebuah ibadah gereja, ya toh? Pendetanya titelnya banyak, gelarnya banyak, tapi yang dikhotbahkan saya enggak nyambung sama sekali. Pas sering, ya toh? Kalau sekarang mungkin pinter-pinter, tapi kalau dulu saya sering kali kalau sudah pendetanya doktor bla 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 bla, MTH, MA, opo gelarnya di belakang, begitu dia khotbah teorinya bagus tapi tidak pernah ngasih contoh aplikasi, kita tidak mudeng. Karena memang kita jemaat yang ya domba itu kan memang bodoh ya. Jadi kita harus mengakui bahwa kita ini bodoh, tidak sepinter yang dapat gelar itu. Tapi esensi dari khotbah adalah kita tuh harus bisa membagikan pemikiran atau tafsir dari Alkitab itu kepada aplikasi kehidupan nyata. Itu yang penting. Percuma kalau kita itu pakai bahasa yang daki-daki, tafsirnya pakai bahasa Yunani, Ibrani, yu sopo ya toh. Tapi jemaat gak mudeng. Dan ayat ini diaplikasikan piye toh dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ngerti jemaat. Lah pulang lah ngapain dengerin khotbah, ya toh. Ya ketok apik ae pokoknya bosone apik gitu toh. Ada loh, dulu saya pernah di sebuah gereja itu, ya, jemaatnya ya memang tua-tua. Saya iseng, saya tanya, mudeng ta sing dikhotbah nih? Mbah gak ngerti pokoknya bosone angel. Wis pokoknya bosone angel. Waduh lah nek bosone angel ini berarti bayangkan hidupnya dia pasti ndak ngerti firman yang dia baca. Rema itu adalah salah satu cara Roh Kudus mengingatkan firman dihidupkan dalam kehidupan kita yang kita mudeng. Itu rema. Jadi rema itu sebetulnya bahasanya Tuhan supaya kita tuh ngerti firman dan loh ini toh ayate sing tak alami. Tiba-tiba rema itu muncul gitu. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita harusnya. Jadi kita itu berkhotbah itu sebetulnya itu membagikan pikiran kita yang dari Alkitab itu diterapkan di kehidupan yang nyata. Itu yang penting. Terus berikutnya, when, kapan? Kapan kita bisa berkhotbah? Ya kapan saja. Hari-hari ini saya melihat di Manado sih, karena Manado kan mayoritas Kristen. Khotbahnya itu di pasar. Ada satu kelompok pelayanan yang khotbahnya itu di pasar. Ya toh, pakai itu apa speaker yang kuping itu kayak pengajian itu, terus pakai speaker yang ditenteng, dia khotbah dar-dar di jalanan. Ya itu karena di Manado, coba di Aceh kan saya enggak tahu gitu. Ya karena di Manado sih, ya toh. Ya, tapi kan itu buat saya jago kandang juga gitu. Tapi bagusnya adalah itu sebetulnya membuat saya tuh berpikir, oh iya ya, khotbah tuh ternyata di mana-mana bisa. Loh, saya ndak heran kenapa ada pergerakan yang seperti itu. Karena di Alkitab itu ya, di Amsal itu dikatakan gini, nanti hikmat itu akan diperdengarkan di jalan-jalan. Saya ndak ngerti maksudnya. Setelah saya masuk pada era digital sekarang, saya baru ngerti, oh ayat firman Tuhan itu
walaupun nulisnya tuh zaman ribuan tahun yang lalu, relevan sampai sekarang. Hikmat itu apa? Di handphone. Handphone ini kita buka YouTube yang rohani, itu ada hikmat. Di jalan manapun, asal kita connect dengan internet, kita bisa buka YouTube khotbah. Artinya hikmat itu dinyaringkan di jalan-jalan. Bahkan yang di Manado itu yang banyak beberapa pendeta khotbah di pasar, di mana-mana, ya sama juga. Itu metode. Jadi kita harus belajar bahwa kita tuh berkhotbah itu bukan tanda kutip ini. Jangan anggap bahwa khotbah itu profesi yang agung, yang tidak sembarangan kita bisa khotbah. Enggak. Wong Yesus aja khotbah di bukit tok, sak nggon-nggon tok. Ya toh? Bahkan dia di perahu di tepi danau Galilea, dia itu ya khotbah di situ sama. Jadi bagi Tuhan kapan? Ya dimanapun ada kesempatan dia khotbah, ada kesempatan dia khotbah. Gitu. Terus berikutnya, siapa? Siapa orang yang bisa berkhotbah? Semua orang. Saya rasa bahwa sama dengan siapa yang berhak membaptis orang. Ya semua. Loh, nanti dimarahi pendeta. Ya enggak. Membaptis orang itu tugasnya murid Yesus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya toh? Dan ajarlah mereka. Ya toh? Mengajar, membaptis, ya toh, membuat orang bertobat, itu tugasnya orang percaya, bukan pendeta. Kemarin saya baru diskusi dengan seorang hamba Tuhan yang gerejanya besar. Kita ngobrol, lalu saya sampai pada kesimpulan gini, saya ngomong sama pendetanya, Pak, tugasnya gembala itu tidak pernah loh melahirkan domba. Ya toh, kalau ceritanya gembala meteng wedus, ya toh. Yang ada adalah domba melahirkan domba. Tugas gembala memastikan bahwa apa yang dimakan dombanya itu nutrisinya oke. Dan jangan pernah berdoa untuk pertumbuhan. Kenapa? Pertumbuhan tidak perlu didoakan. Pertumbuhan jemaat hanya bisa diupayakan pada waktu kita kasih dia makan yang sehat. Nah itu loh. Dan akhirnya dia seperti kayak membuka, iya benar juga ya. Selama ini kita ini pendeta apalagi perintisan itu merasa bahwa kita ini capek. Gitu. Nginjil sana, door to door, doakan orang sana sini. Loh enggak. Tugasnya domba melahirkan domba yang lain. Penginjilan itu tugasnya siapa? Ya domba semua, bukan pendeta. Jadi salah kalau kita membebankan tugas penginjilan pada pendeta, yo gak barbar. Karena domba prinsipnya melahirkan domba yang lain. Itu prinsipnya. Dan kelahiran itu berasal dari mana? Ya kelahiran baru sesuai dengan firman Tuhan. Orang kalau tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan lihat kerajaan surga, kata Yesus, ya toh? Nah, artinya apa? Artinya bahwa domba itu harus dididik untuk dia jadi murid. Dan dia bisa baptis orang. Sama, dia pun juga harus bisa khotbah. Menceritakan firman, sharing firman istilahnya. Kadang saya sampai bingung, rancu antara khotbah dan sharing, ya toh. Sharing itu kita pikir di komsel, komunitas kecil. Loh, enggak, sama aja sebetulnya. Khotbah dan sharing itu sama-sama kita menyatakan isi hati Tuhan. Nggak usah dibeda-bedakan ya toh. Tapi kadang kita nih ya karena ya budaya Indonesia itu kan beda bahasa harus beda arti gitu loh. Tapi sebetulnya sama aja toh, yang diomongkan tetap firman toh. Kadang kita itu juga mengkotak-kotakan diri kita sampai kita sendiri bulet mumet dewe Kristen itu, ngerti enggak? Jadi Kristen itu mumet dewe karena apa? Ya bukan karena orang lain. Kita tuh bikin istilah sendiri yang rumit, dipisahkan secara teologis, sampai kita sendiri bingung akhirnya. Iki artinya sing di mau aku sampai lali dewi. Tapi sebetulnya enggak perlu begitu. Yang penting kita tugasnya satu, beritakan firman. Keadaan baik ataupun enggak baik, kerusuhan atau enggak kerusuhan, beritakan firman. Makanya saya sekarang kemana-mana kan bawa stiker di mobil. Kenapa? Ketemu orang tak bagi stikernya. Itu juga cara saya berkhotbah, karena stikernya tulisannya kan tentang banjir rezeki toh. Hidupku kebanjiran rezeki selamanya. Itu kan perkataan firman. Nanti kita bikin lagi itu kata-kata dari Pasar Gede ini Solo ya toh. Pasar Gede ora sare. Bawahnya tak tambahin Gusti Gede banjir rezeki ini gitu. Bagikan ke orang aja. Wong kemarin waktu kita ke Solo karo Pak Andre itu bagi ning pasar. Tukang becak itu, wah seneng. Kok tak templekne langsung. Jadi nek saudara pergi ke Pasar Gede nek stiker banjir rezeki ya itu kita yang bagi kemarin. Langsung ditempelkan di sana. Itu juga bisa loh sarana khotbah ya toh. Kenapa?
Ya bayangkan, ditambal mulut kita ngomongnya cuma sekali, tapi kalau stiker orang baca, ya tiap hari, tiap naik becak mesti moco sih. Oh itu tulisannya mencolok ya putih abang ireng ya toh. Nah itu jadi setiap orang itu bisa berkhotbah dan harus berkhotbah. Setiap orang yang percaya Yesus, di dalamnya ada Yesus, maka dia harus mengajar orang lain. Makanya Paulus itu adalah satu contoh yang rasul yang paling oke menurut saya. Kenapa? Selain dia menulis kitab paling banyak, tapi dia adalah, ya menurut saya sih, dia itu yang meletakkan pondasi pengajaran paling kuat kepada tubuh Kristus. Lewat Paulus kita belajar bahwa ternyata orang marketplace itu juga bisa dipakai Tuhan loh. Selama ini kita berpikir 12 murid Yesus full time dipakai Tuhan, ya toh, wajar. Akhirnya banyak orang yang full time tidak kerja dari pendeta. Sekarang enggak. Paulus ini salah satu contoh yang paling sukses buat saya. Orang yang kerja di marketplace punya bisnis, dia bisa berkhotbah, dia bisa melayani Tuhan, dia bisa meletakkan pondasi pengajaran paling kuat tentang tubuh Kristus. Menurut saya pelajari dari kitab-kitabnya, saya belajar. Coba bandingkan gini, ya kita tidak membedakan. Dulu kita berpikir kalau konsepnya full time, ya oke lah kita dipakai Tuhan ya, full time karena kita menyerahkan hidup, oke. Tapi ketika saya melihat Paulus beda. Di antara 12 murid Yesus, siapa yang pernah bertemu dengan Felix yang agung, pejabatnya Romawi? Gak ono. Sing pernah ketemu dan memberitakan firman malahan kepada Felix yang agung yang membuat hatinya bergetar, kata Alkitab. Paulus. Pertanyaannya, kenapa pejabat tinggi negara bisa sampai ngundang Paulus di istananya? Ya karena bisnisnya sukses. Orang marketplace dipanggil, ketika dipanggil dia manfaatkan waktunya untuk melayani Tuhan, dia beritakan firman pada pejabat. Jadi orang yang bisa masuk ke pemerintahan adalah orang-orang tanda kutip marketplace. Nah itu yang perlu kita belajar. Makanya saya mengajari bahwa tidak harus jadi full time untuk saudara berkhotbah. Ada memang hamba Tuhan memang harus full time karena dia ngurusi jemaat, ngopeni jemaat oke. Tapi kalau saudara masih ngopeni duit ya enggak apa-apa gitu. Ya toh, saling support toh. Imamat yang rajani, ini ada imamat, ini ada rajanya, ngono lho ya toh. Imamat dan rajani. Jadi saling memperlengkapi, enggak usah dibedakan ya toh. Jadi setiap panggilan orang itu masing-masing, tapi setiap orang itu punya kewajiban yang sama untuk dia tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, terakhir where, di mana? Di mana saja. Karena itu pola penginjilan, pola khotbah itu berubah dari zaman ke zaman. Jadi pola penginjilan itu beda. Sekarang kalau saudara ikuti penginjilan zaman dulu, saya masih ingat. Saya beli di Karmel traktat. Traktat itu apa ya? Cerita kartun itu loh, yang kecil-kecil itu loh, yang tentang Yesus, tentang apa? Itu dibagekno ndek kanca-kanca sekolah waktu SMP. Tapi cara itu sudah tidak relevan sekarang. Siapa gelem maca? Orang lebih seneng maca WA status kok daripada ndelok ngono kuwi. Komik wis gak payu ya toh. Malah orang itu lebih suka yang visual bergerak dan mendengar. Karena apa? Males. Jadi polanya itu sudah berubah. Jadi di mana? Ya di mana saja. Melalui apa? Ya melalui handphone. Malah saya sarankan kita tuh kudune yo ngene iki ngerekam khotbah dhewe-dhewe dan di-share di media sosial. Kapan hari itu saya pernah diskusi dengan seorang yang bergerak di pelayanan juga. Dia bilang gini, ceken di Google sekarang kata Yesus sing muncul lho mek piro tok. Ya toh, aneh toh. Dulu banyak di Google atau Yahoo ya toh. Yesus akeh artikel. Sekarang sedikit. Tapi ketikan dengan kata keyword yang lain lah sembarang. Apalagi yang negatif. Loh kenapa? Media sosial hari-hari ini dijejali dengan antichrist. Istilahnya ya. Jadi informasi yang antichrist. Informasi tentang Yesus sangat terbatas sekali. Karena itu saya sarankan kalau kita dapat sesuatu ya wes ndang nyekel handphone ya toh, ndang direkam, ndang di-share ke YouTube. Pokoknya penuhi media sosial dengan Injil gitu loh hari-hari ini. Kenapa? Kalau ndak, waduh. Saudara malah terakhir saya kaget ngetik Yesus isine wong homo tok. Gendeng enggak? Jadi enek wong homo, lesbi apa muncul. Loh, ini keyword-e sapa iki sing
kok iso nyasare ke aneh-aneh. Itu bayangkan. Jadi itu bisa kayak begitu. Jadi media sosial sekarang tuh gawat. Anak kita ngegame lagi enak-enak ngegame, tiba-tiba muncul iklan AI ganti foto wong udah payudaranya ketok. Gendeng gak? Muncul itu iklan itu. Waduh, ampun. Jadi buat saya harusnya kita mulai belajar untuk mulai upgrade gitu. Lah saya ini belajarnya dulu waktu belajar khotbah itu kalau enggak salah waktu kuliah. Jadi waktu kuliah pertama kali saya naik motor pakai helm yang tertutup kan kalau di Surabaya kena asap. Perjalanan dari kos ke kampus. Saya ini belajar khotbah di tengah jalan. Jadi khotbah gitu loh, poin-poin khotbah tak siapkan dulu dari kos-kosan. Selama berangkat aku belajar. Ya belajar mengasah mulutnya ini ya toh. Belajar khotbah, poin-poin belajar gitu. Jadi ternyata ya berguna gitu. Karena sesuatu yang enggak pernah kau pelajari, enggak pernah kau kuasai. Itu prinsipnya. Jadi banyak orang, "Wes gak apa-apa mengalir we." Oh enggak bisa. Sesuatu yang enggak pernah kamu pelajari, enggak pernah kamu kuasai. Perang aja kalau enggak menguasai medan, kalah pasti. Enggak mungkin loh kamu bisa menguasai satu area kalau kamu enggak pernah pelajari itu. Jadi prinsipnya gitu sama, pelayanan, khotbah atau apapun pekerjaan apapun yang kau kerjakan, selama itu belum kamu pelajari, tidak pernah kamu bisa menguasainya. Itu keywordnya hari ini. Jadi kenapa kita hari ini belajar? Saya ngupas sedikit saja tentang lapisan awal. Nanti kita mulai masuk ke metode, terus masuk ke gaya khotbah, terus kita nanti juga belajar pemilihan topik khotbah itu seperti apa. Nanti kita juga akan belajar khotbah itu ada yang berdasar perikop, kita kupas satu-satu per ayat, atau juga kita punya topik lalu kita bisa masukkan beberapa ayat untuk mendukung poin kita. Terus bagaimana kita nanti khotbah itu kesaksian harus nyambung dengan temanya, kesaksian harus nyambung dengan poinnya, itu juga penting. Jangan sampai kita khotbahnya A, kesaksiannya B, gak nyambung, ya toh. Jadi kita harus belajar itu juga. Kenapa? Bagaimanapun enggak mungkin setiap orang baca Alkitab itu langsung ngerti, enggak mungkin. Karena itu kita butuh orang lain. Maka dari itu apa yang dimaksud dengan tubuh Kristus saling memperlengkapi, yaitu tadi. Tangan itu tidak bisa melakukan apa yang kaki bisa lakukan. Kepala pun yang kelihatannya lebih penting tidak bisa melakukan apa yang tangan bisa lakukan. Karena itu kepala butuh tangan, tangan juga butuh kaki. Karena itu untuk mengerti satu firman Tuhan, kadang Tuhan akan pakai orang lain untuk membukakan rahasianya melalui mulutnya, supaya kita bisa memahami makna tersembunyi dari setiap firman Tuhan. Tuh, jadi itu aja yang hari ini kita bisa belajar. Jadi mungkin ada pertanyaan enggak? Materi di share ya? Ya, aku tak share iki. Nanti bisa di share. Siap. Mungkin di share di antara kita. Ini grup gak apa-apa. Di grup ya. Poin-poinnya ya. Ya wis. Oke, itu aja. Pas tuh. Oke, jadi nanti saya harapkan nanti ya kita bisa ngerti bahwa ya itu tadi poin-poinnya, bahwa kita jangan menganggap bahwa khotbah itu yang terpenting, enggak. Karena ya itu tadi acuan kita belajar khotbah karena kita memang pengen mempersiapkan jemaat untuk menjadi penyambung lidahnya Tuhan kepada jemaat, tapi tidak menganggap bahwa pelayanan ini tuh pelayanan yang tertinggi gitu. Ya toh, kadang saya ini juga mikir loh sebetulnya. Nyapa ya Tuhan? Kok kelasnya kelas khotbah, kok gak kelas penerima tamu? Ya toh. Loh, kalau memang pelayanan itu sama loh, kenapa enggak ada gereja yang buka kelas penerima tamu termasuk kita? Ya toh, bingung. Padahal kan aku ngomong podo pentingnya toh. Tapi enggak pernah loh enek gereja, ayo buka kelas apa? Pelayanan penerima tamu, kan enggak pernah. Sing enek khotbah, WL, singer, musik. Karena apa? Berhubungan dengan kemampuan. Wis ngono tok. Padahal penerima tamu ya podo pentingnya sebetulnya. Ya toh, itu kan kemampuan untuk senyum macam-macam lah, itu kan perlu dipelajari juga. Ya itu. Jadi itu aja yang kita bisa pelajari hari ini. Nanti ketemu lagi Senin. Kemungkinan ini kelasnya cuma 2 bulan. Jadi saya set 2 bulan selesai. Terus nanti untuk bulan-bulan berikutnya mulai kita belajar praktek.
malah kalau bisa malah kelas teori cuma 1 bulan aja. Saya pengen nanti 1 bulan berikutnya kita mulai praktek untuk khotbah, ya toh. Khotbahnya apa? Jadi gini, metodenya gampang. Saya ini belajar dari kelasnya istri saya. Jadi 1 ayat, ya toh, misalnya kita pakai topik gitu ya. Ayatnya apa? Misalnya ayatnya tentang selamat gitu ya. Ya saudara kan cari ayatnya masing-masing 1 ayat aja. Dari 1 ayat itu nanti kita uraikan poinnya ini. Ayat ini kenapa? Ya, kenapa kok ayat ini muncul? Jadi kita bisa belajar latar belakang kenapa penulis kitab itu menulis ayat itu. Terus yang kedua, poin apa sing ada di ayat itu yang diaplikasikan ke kehidupan kita. Terus yang ketiga, kondisi kita itu kadang yang bertolak belakang dengan yang tertulis di Alkitab itu apa saja sih yang membuat kita tidak bisa ke arah situ. 3 poin ini aja sudah bisa jadi bahan khotbah setengah jam. 1 ayat tok loh. Jadi sebetulnya kita gampang loh khotbah itu. 1 ayat, begitu kita kulik latar belakangnya apa, itu wis jelas kita khotbah 10 menit, ya toh. Terus nanti poin-poin dari ayat itu tentang selamat, misalnya keselamatan datangnya dari macam-macam, ya toh, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, dia ingin dunia selamat, tidak ada yang binasa. Nah, poinnya apa yang kita pelajari dari Yesus, kenapa Yesus mau lah, macam-macam itu diuraikan dari 1 ayat toh. Terus berikutnya aplikasi dari kehidupan kita. Kenapa kita kok enggak, banyak orang yang enggak mau terima Yesus? Apa sih yang membuat mereka enggak mau terima Yesus dari ayat itu? Kita bisa cari berapa poin. Nah, poin ketiga inilah yang menyentuh kehidupan mereka, jemaat gitu lah, yang sekarang terjadi. Lalu 3 poin ini dari setengah jam khotbah, ngapain kita bingung-bingung ya. Jadi kita belajar, nanti ini sudah saya share di grup. Itu poin untuk hari pertama. Jadi saya berdoa nanti target saya bulan kedua kita sudah mulai praktek. Dan itu dipertajam. Jadi pertama ini 1 ayat tok menguraikan. Nanti kalau sudah itu rutin, saudara belajar rutin, nanti kalau Tuhan izinkan bulan ketiganya mulai bikin khotbah. Nah, bikin khotbah dengan apa? Dengan banyak ayat. Jadi tidak cuma 1 ayat tok, materi khotbah. Jadi tentang apa? Topik besarnya apa lah? Itu nanti kita ajari ini poinnya gitu. Kadang kan kalau kita pelayanan di gereja, kayak kemarin yang waktu di JKI BOS, itu kita dapat tema masalahnya. Kalau di gereja lain tema terserah Pak, Tematik. Tuhan ngomong apa terserah. Tapi ternyata di BOS itu ada tema mingguan dan bulanan. Otomatis kan kita tidak mungkin sok-sokan toh. Kadang kan kita ya ada lah, maksudnya sok rohani ngono Pak, sok sekti ngono. Saya ingin khotbah ini tapi Tuhan bicara ya ngono. Padahal sakjane ora mudeng temane ngono tok lho. Tapi kan kowe mengalibikan ben ketok sakti kan akhirnya dengan alasan Tuhan ingin ngomong ya padahal ya ora. Nah, itu manipulasi. Nanti kita juga belajar bagaimana menghindari manipulasi dalam pelayanan. Karena itu spirit-spirit rubah kecil yang merusak kebun anggur juga dalam pelayanan. Jadi kita nanti belajar bagaimana misalnya gereja ini pakai tema, ya kita harus ngikuti, tunduk, karena kita yang diundang. Nggak bisa kita dengan alibi yang lama kayak begitu, nggak boleh. Karena itu kita bicara kebenaran, yang kedua bicara etika. Karena memang Tuhan itu taruh hatinya di gereja itu tentang buah roh. Kemarin kan tentang buah roh. Saya kebagian buah roh yang ke-8, kelemah lembutan. Ya wis. Bagaimana caranya kita ini nyusun firman, temanya lemah lembut, poinnya apa saja, terus nanti kita masukkan kesaksian-kesaksian hidup kita sendiri tentang kelemah lembutan itu tadi lah, caranya ngemas piye, ya itu nanti kita pelajari lah. Jadi itu penting juga. Kenapa? Ya itu tadi, karena tidak semua gereja itu sama. Kadang ada gereja yang menyerahkan temanya ke kita, tapi ada juga gereja yang sudah punya tema besar, kita harus khotbah itu. Dan yang kedua, gereja contoh saya pernah ada khotbah tapi harus pakai tema tuh GBI Rock. Rock itu biasanya tiap minggu ada temanya. Tematik. Terserah mau waktu di mana ya? Ikut gak ya? Enggak ya, di Sidoarjo. Waktu di Sidoarjo itu khotbah di GBI Rock yang itu loh, yang ada terapi itu loh Pak itu. Itu ada tema besar. Saya dikasih jadi dari Rock itu bagus. Jadi dikasih kisi-kisinya tentang pursuit holiness ya toh, tentang kekudusan itu. Nah itu nanti ada dari pusat, jadi dia nulis kisi-kisinya lah, kita tinggal ngembangkan dari situ. Itu malah
harus belajar lagi. Loh, kenapa? Karena sudah ada kisi-kisinya, tidak boleh jauh dari situ toh. Kita ngembangkan dari situ masalahnya. Kalau cuma tema tok lebih gampang. Kita tanda kutip seiso lah, maksudnya kita sambil doa, poin-poinnya kita dapat apa dari Tuhan ya tulis saja. Tapi kalau sudah ada kisi-kisinya kayak GBI Rock itu, ya tidak boleh melenceng dari situ. Tinggal kita masukkan cara penyampaian, terus kita masukkan kesaksianmu apa sing tentang poin-poinnya itu, enggak sudah. Kita nyampaikan itu. Jadi ada gereja itu macam-macam kok, unik kok. Jadi tidak semua itu harus sama. Ya. Makanya pengkhotbah itu juga penting belajar namanya fleksibilitas. Kenapa? Roh Kudus itu diumpamakan dua benda loh. Api dan angin dan air, ya tiga lah. Api, angin, air ya toh. Tiga-tiganya punya salah satu ciri yang sama, fleksibel. Tempatnya dimanapun dia akan menyesuaikan bentuknya. Nah, ini kan tiga benda ini toh. Ya toh, gas, cair, istilahnya api, gitu, panas. Itu kan ditaruh dimanapun kan bisa menyesuaikan tabungnya. Ya sama. Harusnya kekristenan itu luas. Tidak ada Kristen kaku. Harus begini, maunya begini, tidak bisa. Itu juga pengaruh nanti mesti gak diundang mana pasti, ya toh. Iya, kenapa? Sakar PDW. Kadang ada pengkhotbah yang sakar PDW. Ndak ikut aturan. Nah, dia mesti gak fleksibel. Orang yang tunduk pada Roh Kudus pasti akan tunduk pada otoritas. Yang ngundang sopo, maunya apa, ya sudah. Tinggal bagaimana kita menyampaikan pesan Tuhan dengan kemasannya dia. Nah, itu loh yang penting. Tanpa mengubah pesan loh ya. Jadi kemasannya ikut gereja setempat, tapi pesannya tidak boleh diubah. Karena pesan itu, ya tadi saya ngomong, pengkhotbah itu kan penyambung lidahnya Tuhan kepada jemaat. Pesannya apa, kamu tangkap, kemasannya ini ya tidak apa-apa, tidak masalah wong. Air mbok masuk nih gelas ya bentuknya gelas. Ya toh. Air mbok masuk ember ya bentuknya ya tetap ember podo ae. Tapi kan tetap air, tidak mengubah apa-apa. Nah, itu nanti kita pelajari di minggu-minggu berikutnya ya. Itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.